Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hawa Salisa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret kelas 2B dengan NIM K7223052. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hubungan negara hukum dan HAM. Teman-teman penasaran gak sih tentang negara hukum dan HAM? Hubungannya apa? Apakah ada kaitan atau tidak? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya. Tapi sebelum menjelaskan, kita kenalan dulu dengan pengertian HAM ataupun negara hukum. Yuk, simak videonya, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, ini dia nih materi tentang negara hukum. Pasti teman-teman sudah penasaran kan, pengertian negara hukum itu apa? Ini dia, negara hukum. Pengertian negara hukum adalah konsep pemerintahan di mana semua tindakan-tindakan pemerintah dan warganya didasarkan pada hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten. Yang artinya, dalam hukum bukan hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Negara hukum menurut adanya supremasi hukum, di mana tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah. Prinsip-prinsip dasar negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta adanya mekanisme peradilan yang independen dan tidak memihak ya teman-teman. Nah, berikutnya ada tujuan negara hukum. Tujuan negara hukum adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan warganya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Salah satu tujuan utama negara hukum adalah menjamin keadilan, artinya memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Nah, berikutnya ada manfaat negara hukum. Salah satu manfaat utamanya adalah menciptakan kepastian hukum di mana aturan main yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, membawa stabilitas dan prediktabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum, sehingga setiap individu memiliki hak dan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi. Lalu ada juga kepastian hukum memungkinkan warga negara untuk merencanakan dan mengatur kehidupan mereka dengan lebih baik, karena mereka memahami dan hak kewajiban mereka serta konsekuensi dan tindakan mereka. Negara hukum beroperasi juga untuk kepentingan masyarakat agar sejahtera dan damai, sehingga menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan tentram. Lalu kemudian ada materi tentang HAM atau hak asasi manusia. Nah, teman-teman semua kepo kan sama pengertian hak asasi manusia? Pasti sebagian ada yang udah tahu dan pastinya ada yang belum. Nah, gimana kalau kita mempelajari bareng-bareng
materi tentang HAM hak asasi manusia ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang pertama ada pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu secara alami dan tak terpisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Nah, itu artinya hak-hak ini berlaku bagi setiap orang dimanapun dan kapanpun. Ada beberapa contoh hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi atau dibully, dan hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Itu adalah beberapa contoh dari HAM ya. Termasuk bullying nih, teman-teman mungkin ada ya perlakuan yang membuli, itu melanggar HAM sebenarnya ya. Lalu kemudian ada tujuan HAM. Tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi, menghormati, dan memastikan keberlangsungan martabat serta kesejahteraan setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Seperti tertera pada sila ketiga Persatuan Indonesia, jadi kita itu harus saling menghormati, tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, termasuk negara. Selain itu, HAM berfungsi untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar seperti kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Itulah beberapa tujuan tentang HAM. Ya, jadi intinya kita memperlakukan manusia dengan hormat, empati, dan keadilan merupakan prinsip dasar atau tujuan dalam interaksi sosial. Setiap orang juga memiliki martabat yang harus dihormati dan penting untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini mencakup memberikan dukungan, memahami perspektif mereka, dan menghormati hak-hak dan kebutuhan mereka. Nah, lalu ada manfaat HAM. Manfaat HAM atau manfaat adanya HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ya, seperti tujuan HAM, manfaat HAM juga mirip-mirip seperti tujuan adanya HAM. Manfaat adanya hak asasi manusia atau HAM sangatlah mendalam dan beragam dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, HAM memastikan bahwa setiap individu memiliki perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan kekerasan, baik oleh pemerintah maupun sesama warga negara. HAM juga terjadi peningkatan kesetaraan di masyarakat karena hak-hak ini berlaku universal tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial. Kemudian, penegakan HAM memperkuat supremasi hukum dan keadilan yang merupakan dasar dari kehidupan bernegara yang damai dan stabil. Kemudian, yang terakhir adalah hubungan negara hukum dan HAM. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi negara hukum dan HAM itu sangat berkaitan ya, karena negara hukum memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum tanpa diskriminasi dan hak-hak dasar mereka seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan atas perlindungan hukum diakui dan dilindungi. Sebaliknya,
HAM memperkuat negara hukum dan menegaskan bahwa semua tindakan dan kebijakan pemerintah harus menghormati dan melindungi hak-hak individu. Melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan, negara hukum memastikan bahwa pelanggaran terhadap HAM dapat ditangani dengan tepat dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, negara hukum dan HAM bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera, di mana hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi. Sekian penjelasan materi negara hukum dan HAM dari saya. Apabila ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sebagai manusia harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan sikap kita terhadap orang lain. Kita harus berusaha untuk menjadi lebih pengertian, penyayang, dan adil dalam setiap interaksi kita, menghargai keberagaman, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan bertindak dengan integritas juga merupakan bagian penting dari memperlakukan manusia dengan baik. Selain itu, penting untuk menghindari perilaku yang merugikan atau menyakiti orang lain dan berupaya untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung.